Lucy, aku mau mulai dari satu pertanyaan sederhana. Kamu pernah nggak duduk di depan pintu rumah, malam-malam, sendirian, tanpa sadar waktu jalan lama banget? Pernah. Dan jujur, itu biasanya terjadi pas pikiran lagi penuh. Entah capek, entah bingung, entah cuma pengen diam. Nah, itu dia. Banyak orang nggak sadar. Momen kayak gitu tuh sering dianggap biasa. Padahal orang tua Jawa dulu bisa langsung negur keras cuma karena itu. Iya, aku masih inget banget nada suaranya. Bukan marah yang teriak, tapi marah yang bikin kita langsung berdiri tanpa berani bantah. Dan anehnya ya, mereka jarang banget jelasin alasannya. Iya, paling cuma bilang, aja lungguh nangar pelawang yen wengi. Selesai. Nggak ada penjelasan panjang. Nggak ada ceramah. Dulu aku mikir, ini orang tua lebay banget sih. Banyak yang mikir gitu. Apalagi sekarang. Zaman HP, zaman santai, zaman semua serba bebas. Tapi anehnya semakin aku gede, semakin sering aku kepikiran satu hal. Apa? Kenapa ya? Dari sekian banyak kebiasaan di rumah, kok duduk di depan pintu yang dilarang keras? Nah, itu pertanyaan yang jarang banget orang mau mikirin. Karena kalau dipikir logis, duduk ya duduk aja. Ganggu siapa? Betul. Tapi orang Jawa itu jarang melarang tanpa makna. Dan biasanya, maknanya baru kerasa belakangan. Iya, bukan hari itu juga. Bukan besoknya. Tapi pelan-pelan. Kayak, hidup kok rasanya nggak ngalir. Rezeki ada, tapi kok berat. Rumah ada, tapi kok nggak tenang. Dan orang sering bilang, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Padahal, yang diulang itu kebiasaan kecil. Di waktu yang salah. Di tempat yang salah. Dan seringnya, di malam hari. Kalau dipikir sekarang, malam itu memang beda ya. Beda. Orang Jawa percaya, malam itu bukan cuma soal gelap. Tapi soal suasana. Soal batas. Soal apa yang seharusnya dilewati dan apa yang seharusnya tidak ditempati. Nah, dan pintu itu, dalam kepercayaan Jawa, bukan tempat untuk menetap. Pintu itu jalur. Jalur keluar masuk orang, Jalur keluar masuk rezeki. jalur keluar masuk energi kehidupan rumah. Jadi ketika seseorang duduk lama di depan pintu, apalagi malam hari, Orang Jawa melihatnya sebagai posisi di tengah, nggak di dalam, nggak di luar. dan hidup yang terlalu lama di tengah, sering terasa mandek. Itu sebabnya, larangan ini dulu dijaga banget. Tapi sekarang, Dianggap kuno, dianggap mitos. bahkan ditertawakan. Padahal banyak orang baru mulai percaya setelah hidupnya terasa berat tanpa sebab jelas. Dan malam ini, kita nggak mau nakut-nakutin siapapun. Kita cuma mau ngajak kamu duduk sebentar, Bukan di depan pintu. tapi di dalam kesadaran. Kenapa sih orang Jawa sampai segitunya melarang duduk di depan pintu saat malam hari? Apa maknanya? Apa dampaknya? Dan kenapa pamali kecil ini sering dikaitkan dengan ketenangan rumah dan rezeki? Karena bisa jadi, Yang kita anggap sepele, justru punya makna besar. dan yang kita abaikan, Pelan-pelan mempengaruhi hidup kita. inilah pamali Jawa, Dilarang leluhur, diabaikan zaman. Nahong, coba rembungan, coba ronganen. Pernah nggak saat malam hari, badan capek, pikiran penuh, lalu kamu memilih duduk di depan pintu rumah, sendirian, diem, tanpa sadar waktu berjalan lama. Kalau pernah, orang Jawa percaya itu bukan kebiasaan sepele. Karena anehnya, orang tua Jawa bisa sangat tegas, bahkan marah, hanya karena seseorang duduk di depan pintu saat malam hari. Bukan tanpa alasan, dan bukan sekedar mitos. Piro, siji, malam hari bukan sekedar gelap. Malam adalah waktu dunia melambat, suasana menjadi sunyi,
batas antara luar dan dalam terasa lebih kuat. Orang Jawa percaya apa yang dilakukan di malam hari punya dampak lebih dalam dibanding siang hari. Itulah kenapa banyak pamali justru berlaku saat malam. Dan salah satunya adalah duduk di depan pintu. Piro? Loro. Pintu adalah batas, bukan tempat. Pintu rumah dalam budaya Jawa bukan hanya benda mati. Pintu adalah batas antara rumah dan dunia luar, jalur keluar masuk rezeki, tempat lewatnya tamu, doa dan harapan. Karena itu, pintu tidak boleh ditempati. Duduk di depan pintu dipercaya sama dengan menghalangi jalur yang seharusnya mengalir, membuat sesuatu yang seharusnya bergerak menjadi tertahan. Dan saat itu dilakukan malam hari, orang Jawa percaya dampaknya berlipat. Piro? Telu. Malam plus duduk di pintu sama dengan posisi di tengah. Orang Jawa sangat memperhatikan posisi, karena posisi tubuh dipercaya mencerminkan posisi batin, posisi hidup, arah yang sedang dijalani. Duduk di depan pintu saat malam hari berarti tidak sepenuhnya di dalam, tidak sepenuhnya di luar, berada di tengah-tengah. Dan menurut pitutur Jawa, hidup yang terlalu lama berada di tengah sering terasa mandek, ragu, berat tanpa sebab. Inilah sebabnya orang tua dulu melarang keras. Bukan karena pintu membawa sial, tapi karena posisi itu dianggap tidak selaras. Piro? Papat. Dampak yang sering dirasakan. Pamali ini jarang terasa langsung. Tidak ada kejadian besar seketika. Justru yang sering terjadi, rezeki terasa bocor halus, rumah jadi kurang nyaman, pikiran sering gelisah, tidur tidak nyenyak, hubungan di rumah mudah panas. Banyak orang berkata, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Padahal yang diulang itu kebiasaan kecil, di waktu yang salah, di tempat yang salah. Dan itu terjadi malam demi malam. Piro? 5. Kenapa orang tua dulu sangat tegas? Orang tua Jawa jarang menjelaskan panjang lebar. Mereka hanya berkata, ojo lungguh nang ngarep lawang yen wengi. Karena bagi mereka, pamali bukan untuk ditakuti. Pamali adalah pengingat batas. Leluhur percaya kalau batas kecil sering dilanggar, batas besar dalam hidup juga akan mudah goyah. Dan malam hari adalah waktu di mana batas itu paling sensitif. Piro? 6. Kenapa zaman sekarang diabaikan? Zaman berubah. Rumah berubah, gaya hidup berubah, tapi banyak orang lupa yang berubah itu bentuknya, bukan maknanya. Pamali sering dianggap kuno, tidak logis, tidak relevan. Padahal banyak orang baru mulai percaya setelah hidupnya terasa berat tanpa sebab yang jelas. Piro? 7. Bukan takut, tapi eling.
Pamali Jawa bukan soal ketakutan. Pamali adalah cara leluhur berkata, hidup itu ada tempatnya, ada waktunya. Kalau ingin duduk, duduklah di tempat yang semestinya. Beri jalan pada pintu, beri ruang pada aliran hidup. Kadang, hidup tidak butuh perubahan besar. Cukup menghentikan kebiasaan kecil yang salah. Sekarang kamu tahu kenapa orang Jawa melarang duduk di depan pintu saat malam hari. Bukan sekedar omelan, bukan mitos kosong, tapi pitutur lama yang dulu dijaga dan kini sering diabaikan oleh zaman. Kalau kamu pernah melakukan ini, tulis pernah di kolom komentar. Dan kalau setelah mendengar ini, kamu memilih untuk lebih berhati-hati, tulis eling. Bukan untuk takut, tapi untuk sadar. Karena ini adalah pamali Jawa. Dilarang leluhur, diabaikan zaman.